Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abashirul bil jannati allati kuntum tu'adun. Bapak-bapak yang berbahagia, pertama marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita sebagai bagian dari kaum muslimin, menjadi hamba-hamba Allah, menjadi pengikut Rasulullah, yang mana ini adalah sesuatu yang sangat berharga, melebihi harganya dari dunia seisinya, insya Allah. Kelak kita akan mengetahui hakikat ini ketika kita sudah wafat. Inilah keyakinan dan akidah kita kaum muslimin. Selanjutnya semoga tercurah salawat dan salam kepada baginda Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga orang-orang yang mengikuti beliau sampai akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita kelak mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin, Allahumma amin. Bapak-bapak yang berbahagia, alhamdulillah saya sangat bersyukur bisa tetap berada di sini pada hari ini. Saya mudah-mudahan Allah tumbuhkan rasa sayang di antara kita karena Allah. Dan sungguh segala sesuatu yang dikerjakan karena Allah maka pasti tidak akan kecewa kelak. Kita akan memetik hasilnya itu. Saya membacakan ayat yang tadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, surat Al-Fussilat ayat 30, ada qiraahnya yang bagus sekali. Innal ladzina qalu rabbanallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshirul bil jannati allati kuntum tu'adun. Artinya kalau di terjemahan Depak ya, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, jangan kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Ayat lanjutannya, nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirati walakum fiha ma tastahyi anfusakum walakum biha ma tad'un. Kamilah pelindung-pelindung kamu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya surga, kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta. Ini terjemahannya. Kalau kita lihat di terjemah tafsir ya, terjemah tafsir itu terjemah tapi yang sudah ditafsirkan lebih paham gitu. Ada artinya guys, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tidak menyekutukan Allah sedikit pun, kelak di akhirat para malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, kalian jangan takut dan jangan bersedih, bergembiralah kalian dengan surga yang dijanjikan kepada Allah. Bentene apa? Bentene. Oh, di sini kan seolah-olah malaikat turun di sini gitu. Tapi kalau di terjemah tafsir akan mengetahui bahwa besok di akhirat itu malaikat mengatakan seperti itu. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah di sini ada qalu rabbunallahu tsumma istaqamu, yang mengatakan kami sesungguhnya Allah adalah Tuhan kami, kemudian mereka beristiqomah, berteguh hati. Berteguh hati, istiqomah berarti tidak pada saat itu saja, tetapi sampai diwafatkan tetap mengatakan qalu rabbunallah. Ada perang, disuruh murtad juga tetap tidak mau, mengatakan tetap qalu rabbunallah. Ditodong bedil, kalau kamu harus sembah yang lain tetap nggak mau.
katakan Tuhan kami adalah Allah. Itu berarti istiqomah. Tetap istiqomah kalau Rabbunallah itu. Nah, niku. Berarti niku kalau itu lulus dikatakan istiqomah. Artinya lulus sampai mati, wafat tetap seperti itu. Kalau orang murtad berarti tidak istiqomah gitu. Berarti orang-orang yang akan dikatakan akan ditemui malaikat mengatakan jangan takut, jangan bersedih hati, berarti orang yang istiqomah ketika nanti sampai di akhirat tetap menyatakan bahwa Tuhan kalian adalah Allah. Maka Bapak Ibu berharaplah dan berusahalah kita akan termasuk dari bagian itu. Karena kalau kita tidak bagian dari itu, artinya itu tidak lolos dan sia-sia saja apa yang kita laksanakan selama ini. Habitat a'maluhum atau sia-sia lenyap amal-amal orang yang tidak mengatakan bahwa tidak istiqomah menyebut atau mengakui bahwa Allah adalah Tuhannya. Itu berarti sia-sia semua kebaikan di dunia sing selama ini, misalnya dia wah orang baik, itu kalau tidak ada iman itu nggak ada gunanya. Nah, pertanyaannya piye carane ben istiqomah? Bagaimana cara istiqomah? Supaya kita bisa bertahan bagaimana gitu. Nah, ya alhamdulillah, nama itu memang doa luar biasa. Ada seorang ustadz mengatakan bahwa ada 3 hal yang mempengaruhi supaya 3 faktor penting yang membuat orang istiqomah. Yang pertama adalah akidah. Akidah itu gampangannya keyakinan. Setiap orang berbeda-beda, keyakinannya itu berbeda-beda. Yang kedua adalah ukhuwah, jamaah, kata sedikitnya jamaah. Yang ketiga adalah syariat atau bahasanya orang sekarang ya sistem. Akidah bagaimana? Akidah itu kalau menerangkan mudah itu adalah keyakinan. Contohnya begini, kenapa kok Pak Isnadi lebih sering adzan dibanding yang lain itu? Mengapa gitu? Karena beliau yakin, menurut saya karena beliau yakin bahwa seorang ahli adzan nanti ketika di akhirat, ketika orang-orang bingung kondisi di padang mahsyar, karena memang ada hadis yang menerangkan begitu, itu lehernya lebih tinggi, lebih panjang, bisa melihat lebih mudah gitu. Itu kan karomah yang luar biasa, karunia luar biasa dikarenakan orang bingung sibuk sana kemari gitu. Kenapa kok yang sholat di sini kok bapak-bapak cuma sekitar paling 30-an gitu, yang lain kok enggak gitu. Ya saya yakin karena bapak-bapak yakin bahwa nanti gitu, semua orang akan mati dan besok ditanyain sopo sing ora sholat. Sopo sing sholat pasti akan mendapatkan ganjaran yang luar biasa. Pak Haji pasti yakin bahwa sholat itu wajib atau mendekati wajib itu, sholat berjamaah. Maka beliau selalu lebih cepat. Orang-orang yang tidak yakin juga nggak datang gitu. Orang-orang yang tidak percaya bahwa nanti akan ada ganjarannya nggak datang. Kenapa yang tua-tua yang lebih yakin? Orang tua itu lebih sudah bisa memahami bahwa orang pasti akan mati. Semakin tua semakin merenung, apa yo konco-koncoku siji satu persatu masuk ke kuburan tuh. Saya pasti akan masuk. Gitu nggih. Yakin begitu. Maka nek wis arep mati wong tuyu-tuyu itu katanya dibanding milih opo iPhone apa mobil mewah katanya lebih milih sholat gitu. Nggih mboten, Pak Warmin. Nah, memang seperti itu. Karena apa? iPhone pasti ditinggal, mobil mewah pasti tinggal, tapi pahalanya sholat itu menjadi harapan kita bahwa kita besok bisa lebih baik dalam menghadapi dunia akhirat nih. Lebih selamat itu. Bapak-bapak yakin betul? Yakin itu. Pastinya betul yakin nggak akan datang ke sini. Maka itulah yang membuat seorang istiqomah. Pak Kaimono sekarang sergap ke musola. Saya yakin karena pasti ada keyakinannya, akidahnya mantap. Yakin bahwa aku udah koyo gini, kepala sudah mulai putih-putih, yakin pasti akan mati. Dan yakin sangu terbaik itu ya agama, amal soleh, sholat, zakat, melakukan kebaikan gitu. Ngoten. Maka bagaimana supaya saudara-saudara kita, teman-teman kita itu ikut yakin, kita ajak ngomong. Semua orang, terutama yang paling dekat dengan kita, saudara, sahabat, teman, ayo. Kalau pertanyaannya apa itu Islam? Itu tidak membawa keyakinan. Islam adalah
ya lu ala yu'la alai kalau ada. Tapi kalau kenapa kita kudu Islam? Kenapa kita kudu sholat? Ngopo kok kowe sholat tuh? Maka akan mendapatkan keyakinan supaya aku selamat. Maka supaya teman-teman banyak tadi berkaitan dengan ukhuwah gitu. Tadi yang pertama adalah keyakinan. Yang kedua adalah ukhuwah atau jamaah gitu. Pada dasarnya manusia itu memang kalau sendiri berbareng-bareng dibanding sendiri pasti lebih senang bareng-bareng gitu Bang. Kita ini kalau berjamaah makan bakso bareng-bareng, kemudian tadarusan bareng-bareng, pasti lebih kuat, lebih senang. Orang lain mengatakan, wah musola senengane makan-makan, ya apa-apa gitu. Temannya banyak gitu. Dan dalam kebaikan. Pengen rene gitu. Itulah tabiat manusia. Sama kita juga kalau beragama supaya istiqomah memang harus banyak temannya. Bahkan dalam jihad dikatakan berangkatlah kamu ke medan jihad dengan berkelompok-kelompok atau bersama-sama. Enggak ada berangkatlah berjihad sendiri, enggak ada. Kita juga kalau berdoa surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Kan kami bukan ihdi atau tunjukilah saya jalan lurus, betul ya? Tapi ihdinas. Ihdina, Robbana atina, ya Allah berilah kami. Tapi kalau Robbi firli, ya Allah ampunilah saya kan sendiri. Tapi ihdinas siratal mustaqim. Berarti memang manusia itu lebih suka atau lebih mudah kalau berjamaah. Temannya banyak, ya itu sudah dimaklumi. Oleh karena itu, mari kita perbanyak orang-orang yang soleh, orang-orang yang rajin ke masjid, dimanapun kita. Istilahnya wong nom diinfeksi gitu. Kalau wong Arabang, wong pung itu diinfeksi. Tapi kalau kita itu didakwahi dengan kebaikan bahasa ya, diajak. Sing tua-tua sama yang tua-tua lebih dekat, lebih nyambung, lebih bisa beresonansi. Ayo ngopo to, wis tuar golek opo to Kang, ayo sebarang aku gitu. Sing nom-nom ya juga sama yang muda-muda. Ayo bawane musala salat. Ben kita besok hidupnya bahagia gitu. Maka itulah kita juga harus menerapkan seperti itu di musola. Kalau kita pengen eksis itu, karena kebaikan dan keburukan itu saling bersaing. Jika seseorang itu tidak mau mengikuti kebaikan, pasti dia akan mengikuti keburukan. Gini apa nggih? Karena ada faktor yang selalu aktif napa niku? Syaitan. Setan sudah bersumpah tadi yang dibacakan itu. Dibacakan sama yang kita baca tadi. Itu Iblis tidak mau bersujud ya. Tidak semuanya disuruh sujud malaikat, tapi semua sujud tapi tidak kecuali iblis. Dan mengatakan ini kata saya baca artinya, inikah makhluk yang terbuat dari tanah yang kau katakan lebih baik dari aku, malah mengatakan seperti itu kepada Allah itu. Sungguh dia bersumpah, aku akan menyesatkan mereka sehingga tidak akan engkau dapati kecuali sedikit gitu. Maka Allah mengatakan pergilah gitu. Kamu goda mereka dengan pasukanmu, dengan suaramu yang merdu, dengan segala tipu dayamu, janjimu, tapi kamu tidak akan mampu menggoda hambaku yang ikhlas gitu. Allah juga mengatakan begitu. Maka iblis dengan sumpahnya itu dan akan aku siksa orang-orang yang mengikuti kamu bersama kamu. Itu ancaman Allah. Maka faktor iblis itu selalu, setan itu terus ada sampai kiamat. Dan kita juga yang mengikuti Rasulullah, yang taat kepada Allah juga harus terus fight gitu, untuk mengajak kita sendiri orang-orang. Kenapa mengajak orang-orang? Supaya kita juga semakin kuat. Kemudian faktor yang ketiga adalah sistem atau syariat. Maka Islam luar biasa sudah memberikan aturan-aturan sehingga orang itu tidak terjerumus. Harapannya seperti itu. Contohnya misalnya, setiap hari kita sholat wajib 5 kali. Ini kan upaya Allah supaya kita niku tetap ingat, eling terus gitu. Gitu betul. Nah itu sudah diyakini. Ada seorang ahli sihir di Eropa, saya pernah mendengarkan videonya itu. Orang yang tidak bisa disihir itu orang Islam. Dia mengatakan, oh pendeta katanya gini, oh gampang saja gitu. Tapi ketika dia menyihir seorang yang Muslim, yang soleh, yang taat, itu mengatakan seperti ada suatu kubah yang nutupi, nggak bisa gitu, tembus. Iya karena orang Muslim itu setiap hari 5 kali menyembah Allah. Gitu fotonya. Itu membuat kita selalu terhubung.
penyihir tadi mengatakan ada sesuatu ketika saya selalu mencoba masuk, ada yang dia mementalkan terus. Bahkan kalau saya nekat, saya akan bahaya. Itu keyakinan tukang sihir, kafir ngoten niku. Dan memang seperti itu kenyataannya. Maka saya memesankan kepada saudara-saudara semua, jangan pernah lupa untuk membaca surah ayat kursi setiap habis sholat fardu, gitu. Setiap habis sholat, setelah istighfar dan macam-macam, jangan lupakan ayat kursi. Fadilahnya apa? Dikatakan bahwa maka orang yang membaca ayat kursi sehabis sholat, maka tidak ada jaraknya bagi dia dengan surga kecuali kematian. Artinya apa? Dekat sekali. Jadi berarti nek wong mati langsung masuk surga. Lah, itu kan harapan kita loh. Dan maka saya pernah baca juga video ada yang mau disantet nggak bisa-bisa, ternyata selama bertahun-tahun ya karena membaca ayat kursi terus itu. Nah, maka itulah Allah menciptakan sistem, dan Rasulullah itu juga ketika diutus kemudian ke Madinah, sampai di Madinah beliau menciptakan sistem seperti itu. Di sana menerapkan hukum-hukumnya sehingga orang-orang yang ada di Madinah itu yang tadinya tidak baik dengan Islam itu menjadi baik. Maka kita di musola juga harus berusaha seperti itu. Sebagaimana yang telah diikhtarkan oleh Pak Haji, begitu diangkat menjadi RT, maka yang pertama dia mau ngangkat saya mau, tapi syaratnya tidak ada miras di RT 8. Nah, itu sudah berusaha menciptakan sistem. Nah, ini yang patut untuk dikembangkan seperti itu. Dan kalau Islam dijalankan misalnya, itu orang-orang akan banyak yang menjadi selamat, sehingga banyak yang masuk surga. Dan kita juga akan peluangnya untuk masuk surga lebih besar karena apa? Sistemnya lebih mendukung ke kita. Nah, oleh karena itu, yang sejauh yang bisa kita lakukan ya di musola ini, di lingkungan ini, ayo kita teruskan supaya orang-orang mencintai Islam, mendekat Islam, kemudian apa-apa yang kita bisa laksanakan, misalnya mendukung program No Miras itu, siapapun maka kita dukung. No madon, no main, no apa saja gitu yang bertentangan syariat, kita dukung untuk memberantas, karena itu menjadi penyakit masyarakat. Dan memang penyakit masyarakat itu biasanya itu ya sesuatu yang maksiat. Ngoten nggih. Jadi mudah-mudahan menjadi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.